Shalom. Selamat pagi adik-adik. Stay cool, tetap semangat, bisa, bisa, bisa. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Wah, luar biasa ya, semuanya kabar baik. Ya, kita patut bersyukur bahwa pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, waktu yang baik untuk berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembalikan anakmu di hadapan hadirat-Mu, menandai segala berkat dan penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari isi firman-Mu. Tuhan kiranya berkati agar firman-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Berkati juga ke pembimbing yang akan memberitakan firman-Mu. Semoga dia bisa memberitakannya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak ingin bertanya. Adik-adik pernah tidak melakukan kesalahan yang menyakiti hati mama atau papa? Ayo, wah, pernah semua ya. Nah, kakak juga pernah melakukannya. Nah, apa yang harus kita lakukan adik-adik jika kita melakukan kesalahan yang menyakiti hati mama, papa, terlebih hati Tuhan Yesus? Saat ini adik-adik kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Suatu hari Yesus sedang mengajar murid-muridnya dan orang banyak bahwa ada seorang ayah yang mempunyai 2 anak laki-laki. Anak yang bungsu ini berkata kepada ayahnya, "Ayah, berikanlah aku harta kekayaan yang menjadi hakku." Lalu ayah ini membagikan harta kekayaannya kepada 2 anaknya ini. Lalu yang bungsu ini menjual segala miliknya, kekayaannya, lalu ia pergi ke negeri yang sangat jauh. Dia menfoya-foyakan kekayaannya, tidak hemat, sehingga suatu hari terjadi bencana kelaparan di negeri yang ditempati. Lalu ia pergi bekerja di seorang majikan yang sangat kaya raya. Nah, anak bungsu ini bekerja di ladang. Dia memberikan makanan babi-babi majikan itu. Lalu karena ia sangat kelaparan, ia ingin mengisi perutnya dengan makanan babi yang akan diberikan kepada babi-babi itu. Namun, orang-orang yang bekerja di tempat itu juga melarangnya dan tidak mengizinkannya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, sedangkan aku di sini akan mati kelaparan." Anak ini lalu berkata, "Aku akan pergi kepada bapakku dan aku akan berkata kepada Bapa, 'Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai orang upahan Bapa.'
Lalu anak bungsu ini bangkit dan pergi bertemu dengan ayahnya. Dari kejauhan, ayahnya sudah melihatnya. Lalu ayahnya ini berlari, memeluknya dan menciumnya. Tetapi anak bungsu ini berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan aku telah berdosa terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak ayah." Tetapi ayahnya ini berkata kepada hamba-hambanya, "Berikanlah aku jubah yang indah, kenakanlah pada anakku ini. Berikanlah cincin yang indah dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun, sembelilah dan makanlah, dan marilah kita bersukacita. Sebab anakku telah hilang dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Maka mulailah mereka semua bersukacita. Nah, adik-adik, anak yang bungsu ini mengalami penderitaan akibat dosanya sendiri. Dia hanya mengandalkan yang dia punya, yaitu harta, uang, kehebatannya, dan selalu mengandalkan dirinya sendiri. Selalu berpikir bahwa saya bisa tanpa orang lain. Nah, ia menderita dan menyadari kesalahannya. Ia sadar sudah jauh dari ayahnya. Dan anak bungsu ini tidak mampu jika ia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Lalu anak bungsu ini kembali kepada ayahnya. Dan ia sudah sadar. Ia meminta maaf kepada ayahnya. Ia memohon pengampunan agar ayahnya bisa menerimanya kembali. Sehingga ia sudah benar-benar bertobat. Jadi, adik-adik, ketika kita melakukan kesalahan yang menyakiti hati orang tua kita, hati teman-teman kita, termasuk hati Tuhan Yesus, kita harus meminta maaf, memohon pengampunan, dan kita harus berjanji bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan kita tadi terambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 dengan tema bertobatlah. Demikianlah firman Tuhan yang telah kakak sampaikan, yang mengajarkan kita harus meminta maaf jika melakukan kesalahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.